Mas Anies Baswedan diusulkan untuk berdekatan, berkoalisi, atau minimal berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Ini ada sebuah usulan yang masuk akal atau tidak ya? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebagai ya antara PDI sama Mas Anies bisa nyambung, atau malah jeluntrung nih untuk menjatuhkan Mas Anies? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dinamika politik yang awalnya kelihatannya tidak bisa bertemu, tetapi pada kesempatan ini ada yang usul bagaimana Mas Anies, Mbak Puan, PDI bertemu. Apa sih sebetulnya dan apakah itu merupakan target yang baik atau sebaliknya? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Pertama kita baca di Detik, respon usul Andi Arief, senior PDIP, singgung Anies antitesa Jokowi. Oh, ini yang kemarin, yang bahkan sudah 3-4 bulan yang lalu menjadi tema perbincangan. Kemudian kita baca di Detik juga, Andi Arief kini dorong Anies bertemu PDIP. Ini tujuannya. Dan kita melihat di Kompas, kala Puan lirik AHY, PDIP goyang koalisi Anies Baswedan, sebuah pertanyaan yang sangat besar. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang di Detik, tapi selanjutnya nanti semuanya kita hubungkan. Andi Arief kini dorong Anies bertemu PDIP, ini tujuannya. Jadi Jakarta, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono direncanakan melakukan pertemuan Juni ini. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief pun mendorong agar Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan juga dapat bertemu dengan pihak PDIP. Oh, ini semakin menarik karena yang disasar adalah AHY, nggak tahunya malah Mas Anies disarankan. Mulanya Andi Arief mengatakan terlalu jauh jika pertemuan AHY dan Puan diartikan sebagai rencana partainya untuk berpindah haluan. Andi meminta semua pihak tak berspekulasi dengan pertemuan yang bahkan belum dilakukan ini. Nah, ini adalah sebuah jawaban. Masih terlampau jauh kalau kita mengandai-andai. Itu kan Mbak Puan sama Mas Hasto baru mengajak ketemu, belum ngomong apa yang dibicarakan, juga kan belum bertemu, jadi jangan berspekulasi terlalu jauh. Ini kata Andi Arief. Andi lalu mendorong pertemuan antara Anies dengan PDIP, pihak PDIP, hal itu katanya agar pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan teduh. Oh, bagus juga ya. Bila perlu saya mendorong juga lah pertemuan Anies dengan PDIP. Dengan siapa nggak masalah, jadi kan bagus buat politik yang teduh. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelumnya mengatakan Puan Maharani bakal melakukan dialog dengan AHY. Pertemuan itu dilakukan menghormati etika politik. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Asik kan kalau misalkan suasana di negeri ini begitu mendebarkan sesuatu yang awalnya tidak mungkin terjadi, nggak taunya mungkin terjadi. Tetapi bagaimana menurut kalian tentang usulan Andi Arief ini? Anies dipertemukan dengan PDI Perjuangan. Menurut analisis saya, pertama,
bahwa politik menuju 2024 itu masih dinamis. Sebelum ada pendaftaran di KPU pada Oktober-November 2024, semuanya mungkin terjadi. Dan ketika muncul Mbak Puan mau berkomunikasi dengan Mas Ahaye, itu juga biasa. Andi Arief pun mengatakan itu biasa, tidak harus diartikan lebih mendalam. Jadi diartikan biasa saja. Tidak perlu berspekulasi negatif atau mempunyai pikiran-pikiran yang berlebih, padahal itu belum dilakukan dan belum tentu itu dilakukan, dan apalagi pembicaraannya. Jadi dinamika selalu terjadi. Kemudian yang kedua, ada usulan bahwa Anies Baswedan bertemu dengan PDIP, Mbak Puan, dan lain-lainnya. Kalau menurut saya ini adalah ide yang bagus ya. Jadi selama ini sepertinya tidak bisa bertemu, padahal sebetulnya semua kelompok kepentingan yang ada di negeri ini, baik capres ataupun partai pengusung atau gabungan partai pengusung, tujuannya adalah menampilkan terbaik kepemimpinan dalam negeri. Apakah misalkan pada kesempatan ini Mas Ganjar, Pak Prabowo, ataupun Mas Anies Baswedan. Jadi kalau ada pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Mas Anies atau Mbak Puan, Mas Hasto atau Bu Mega sama Mas Anies, itu menurut saya ide yang bagus ya. Para founding fathers kita dahulu semua bisa bertemu, apalagi pada kesempatan ini dalam masih proses kontestasi. Jadi sangat mungkin bisa bertemu, tapi adalah mungkinkah itu dilakukan, itu menjadi analisa yang ketiga. Kalau menurut saya sih, iya bisa terjadi. Mungkin bisa dilakukan, meskipun mungkin orang mengatakan ini terlalu berat. Anies ketemu PDI, atau Anies ketemu Mbak Puan, Mas Anies ketemu Mbak Puan, ini berat. Kalau menurut saya seberat apapun itu terjadi. Politik di negeri ini itu serba mungkin ya, maksudnya hal yang sepertinya tidak bisa terjadi itu bisa terjadi. Kalau kita ngomong antara Golkar sama PDI Perjuangan, pada waktu Orde Baru dahulu, itu tidak bisa bertemu. Itu kan antara utara dan selatan. Karena Golkar selalu di pemerintahan, PDI Perjuangan selalu menjadi oposisi. Tapi apa yang terjadi pada perkembangannya? Pasca reformasi, ketika PDIP menjadi pemimpin, pasca Demokrat. Nggak tahunya bisa bertemu. Golkar bisa bertemu menjadi bagian pemerintah. Dan itu tidak ada masalah. Sehingga ketika pada kesempatan ini, antara Mas Anies sama Mbak Puan atau PDI Perjuangan bertemu, menurut saya it's okay. Juga mungkin kalian agak lupa, seperti Pak Surya Paloh yang dahulu sepertinya ke Mas Anies itu antipati. Dia adalah bagian dari PDI Perjuangan, maksudnya bukan dari bagian dari PDI Perjuangan. Surya Paloh, Nasdem bersama PDI Perjuangan menampilkan Pak Jokowi mulai 2014 sampai 2019 bersama seiring seia sekata. Dan sampai 2024 menjadi bagian pendukung dari Pak Jokowi. Bisa bertemu kan? Tapi pada menghadapi 2024 harus memisahkan diri, berbeda dengan pilihannya maksudnya PDI Perjuangan Pak Surya Paloh. Tapi itu juga bisa terjadi, sehingga kalau menurut saya sangat mungkin ini bisa terjadi. Dengan syarat adalah masing-masing pihak mempunyai keinginan untuk memperbaiki negeri. Mempunyai keinginan menghadirkan pemimpin terbaik di negeri ini. Tidak hanya pokoknya. Pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau melihat dinamika politik yang ada, ini perlu menjadi catatan bagi kita bersama, dan kita dorong semuanya untuk para elit di negeri ini bisa bertemu. Meskipun mungkin pada Oktober-November nanti mendaftarkannya berbeda, atau bahkan bisa bertemu. Karena, sekali lagi, Presiden threshold mensyaratkan 25%, 20% itu jika bisa mempertemukan antara pihak-pihak yang ada.
Maksudnya pihak yang ada gimana? Pihak-pihak yang tentunya mempunyai kepentingan untuk menghadirkan kepemimpinan di negeri ini. Masing-masing memang sementara ini sudah menampilkan ada Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies, tapi bukan berarti hal itu tidak bisa bertemu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga semakin ke depan elit politik kita semakin bisa berkomunikasi mereka bisa bertemu dalam sebuah kepentingan, tetapi bisa saja ini adalah sebuah penjajakan bagaimana mencari terbaik di negeri ini pemimpinnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.